teman-teman. Tipsnya, pahami nilai dasarnya. Jadi integritas itu dia tentang perilaku diri kita ya, yang selaras dengan nilai, norma, etika ya, dan jujur. Ini berkaitan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan, pemangku kepentingan, kemudian budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Ini kata siapa sih Kak? Ini kata Permen Pan RB ya di nomor 38 tahun 2017 ya terkait integritas. Jadi teman-teman mungkin di soal nggak akan ditanyakan gitu ya apa yang disebut dengan integritas, apa itu integritas ya, nggak akan ada gitu ya di soal. Tapi yang akan ditanyakan adalah penalaran dari integritas itu. Jadi bisa jadi di tahun kemarin teman-teman mungkin mendapatkan soal yang sudah pernah tes di tahun kemarin, mendapatkan soal terkait misalnya Budi Utomo. Budi Utomo itu siapa pendirinya? Pendirinya dalam menyikapi suatu masalah ya itu bagaimana integritas yang ditunjukkan oleh tokoh tersebut. Biasanya kayak gitu soalnya di tahun kemarin. Soalnya cukup panjang ya teman-teman, sampai bacanya aja bingung mau dari mana gitu ya. Pilihan jawabannya juga panjang dan sepertinya baik semua pilihan jawabannya. Nah, kita coba ya, kita belajar di sini karena TWK itu kalau satu soal benar poinnya 5, kalau salah ya 0 gitu ya. Ini juga teman-teman. Jadi integritas ini dia match sama Pancasila gitu. Jadi integritas tokoh yang berkaitan dengan nilai Pancasila juga. Nanti akan ada soalnya. Oke. Kemudian di perilaku kuncinya integritas itu kalau buat ASN dia bisa bertindak sesuai dengan nilai norma, etika organisasi, kapasitas pribadi. Jadi kalau ada pilihan jawaban, yang pilihan jawabannya itu sesuai dengan nilai norma, etika dan kapasitas pribadi. Kemudian mampu mengingatkan, mengajak rekan bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Berarti yang sifatnya mengingatkan, mengajak ya. Kemudian ada juga di sini perilaku kuncinya mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin, berarti bawahan kita ya, kalau kita bertindak sebagai pemimpin, itu bisa sesuai dengan nilai norma etika dalam lingkup formal. Gitu ya teman-teman. Jadi integritas ini berkaitan dengan kejujuran ya, dengan kapasitas diri kita, bagaimana kita menghadapi suatu masalah ataupun suatu kondisi. Apakah kita bisa berintegritas gitu ya. Oke, aku lanjut. Nah, ini dia. Ada 9 nilai integritas, teman-teman, yang harus diingat, harus apa ya, jadiin kuncinya deh. Ya, karena kalau teman-teman bisa memahami 9 nilai integritas ini, insya Allah mau soalnya kayak gimana bentuknya, teman-teman bisa membedakan apakah dia masuk ke jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras ya, atau mandiri, sederhana, peduli, adil, ataupun berani ya. Ini juga berkaitan dengan nilai anti korupsi ya kalau nggak salah teman-teman. Jadi ini ada di pelajaran mungkin teman-teman yang sudah lulus SMA, sudah lulus SMA. Mungkin teman-teman yang udah berkuliah dan lulus kuliah nggak ada pelajaran anti korupsi, tapi untuk teman-teman yang mungkin baru lulus SMA, ya di SMA kita mempelajari tentang anti korupsi ya mirip-mirip deh ya kayak gitu. Jadi integritas ini biasanya kalau di soal juga dia dihadapkan dengan perilaku anti korupsi kayak gitu. Jadi bagaimana kita menyikapi korupsi sebagai seorang ASN. Apakah kita di bagian itu kita bakal jujur atau berkaitan dengan kesederhanaan kita gitu ya, atau berani menguak kebatilan kayak gitu ya. Nah, itu ada di integritas, teman-teman. Oke, kita coba lanjut. Nah, kemudian untuk bela negara, menghafal. Jadi teman-teman untuk TWK ini, karena banyak, dan soalnya itu ribuan, soalnya itu ribuan ya, jadi persebaran soalnya nggak akan sama setiap orang. Tapi mungkin akan ketemu pola yang sama. Misalnya,
terkait bela negara ini misalnya tentang cinta tanah air. Mungkin objeknya atau subjeknya beda-beda gitu, tapi inti dari soalnya adalah sama tentang bela negara. Untuk bela negara, jadi perlu juga ini ya dimengerti bahwa bela negara itu adalah sikap tindakan setiap warga negara untuk menjaga, mempertahankan, memperjuangkan keutuhan serta kedaulatan negara. Jadi ini tentang berjuang apa bedanya nasionalisme Kak? Kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya supaya kita nggak ngawang-ngawang kayak gitu. Jadi bela negara ini teman-teman kalau dari nilai-nilai dasar bela negaranya itu ada 5. Nah, biasanya di setiap orang akan dapat soal yang mungkin berkaitan dengan cinta tanah air atau dapat soal tentang kesadaran berbangsa dan bernegara kayak gitu. Jadi nggak sama. Bisa jadi juga di satu orang bisa dapat soal bela negara ini 2 atau 3 nomor kayak gitu ya. Tapi dengan versi yang berbeda-beda. Bisa jadi berkaitan dengan nilai dasar atau bisa jadi dengan agenda bela negaranya kayak gitu. Nah, kita coba bahas satu-satu tentang cinta tanah air ya, teman-teman. Kalau soal yang berkaitan dengan cinta tanah air, biasanya dia dibenturkan dengan soal yang kayak gini. Eh, ada sebuah produk ya, ada produk asing, produk dalam negeri ya, untuk memakai produk dalam negeri ya, itu termasuk ke dalam sikap yang apa gitu ya. Nah, itu dia masuk tuh ke cinta tanah air ya, di bela negara. Jadi cukup 5 ini aja teman-teman yang dijadikan acuan bahwa nilai bela negara ini cuma cinta tanah air, berbangsa bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi, kemudian rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Jadi teman-teman terkait bela negara ini ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 di pasal 30 ya Undang-Undang Dasar. Kalau di Undang-Undang Dasar ada pasal 30 ayat 1, kemudian ada pasal 27 ayat 3 ya. Nggak usah banyak-banyak Kak, nggak usah dihafalin, nggak usah dihafalin. Perlu kalau misalnya teman-teman ngerasa ini kayaknya penting buat aku ya, aku pernah mendapat soal seperti ini misalnya, jadi boleh dijadikan acuan dalam kegiatan bela negara ini. Karena kalau teman-teman nggak tahu undang-undang ya, nggak tahu pasalnya, ketika ada soal nanti dia terkait penalaran, teman-teman akan bingung dia masuk ke apakah ini bela negara atau bukan. Nah, tujuan bela negara tuh apa aja ya? Tujuannya menjaga keamanan, kedaulatan, integritas negara ya. Berat banget nih bela negara. Kemudian membentuk rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa, bernegara. Jadi kalau ketemu soal ya teman-teman, pilihlah jawaban yang ada dengan tujuan dari bela negaranya. Kalau soalnya tentang bela negara. Oke, itu untuk tujuannya. Kemudian bela negara ini bisa dengan apa aja ya? Bisa dengan pendidikan patriotisme misalnya, menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, semangat nasionalisme, rasa bangga sebagai warga Indonesia ya. Ini kalau patriotisme. Kemudian kalau keterlibatannya dengan masyarakat bisa jadi teman-teman mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan dan pengabdian kepada negara ini. Titik malahan ya. Kemudian pembinaan kesiapan pertahanan. Nah, ini ya di sistem pertahanan ini meningkatkan kemampuan pertahanan negara melalui pembentukan pertahanan yang tangguh ya, bisa jadi sesuai dengan profesinya, bisa jadi dengan pendidikan kewarganegaraan ya, macam-macam. Oke, slide selanjutnya agak lama ini. Oke, kegiatan semangat bela negara ini ya bisa dilakukan dengan pelatihan keterampilan pertahanan, bisa jadi dengan fisik ataupun non fisik. Jadi berolahraga ya, contohnya itu salah satu contoh bela negara juga. Gitu. Kemudian berpartisipasi dalam program pembangunan ya, bisa jadi ikut dalam pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi dan untuk mendorong kemajuan negara. Kemudian bisa jadi meningkatkan kesadaran sosial ya, mengikuti kegiatan sosial, contohnya gotong royong, bakti sosial ya, itu sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Jadi biasanya soal itu dia bentuknya penalaran. Penalarannya kayak gini nih dia, misalnya terkait kegiatan yang berkaitan dengan kesadaran sosial.
atau berpartisipasi dalam program pembangunan, misalnya organisasi A ya, di dalam mm, menyongsong kemerdekaan, dia kaitannya apa dengan bela negara, kayak gitu. Di bagian apanya dia bisa disebut dengan bela negara, kayak gitu. Teman-teman, tipsnya pahami nilai dasarnya. Jadi teman-teman, kalau saran aku, karena TWK itu banyak, daripada menghafal, lebih baik memahami nilai-nilai dasarnya. Karena menghafalnya bisa dipakai buat menghafal tugas, kemudian fungsi dari lembaga yudikatif ya, ataupun legislatif, ataupun eksekutif ya, karena itu banyak, itu bisa dipakai buat menghafal yang seperti itu. Kemudian perbanyak latihan soal. Kenapa? Karena TWK itu kayaknya di antara semua kemampuan SKD, mau itu di TWK, di TIU, di TKP, yang paling nggak bisa ketebak ini TWK. Kenapa? Kira-kira teman-teman. Setiap tahun dia selalu kayak bentuk soalnya tuh beda-beda gitu ya. Kalau di tahun kemarin itu mirip sama soal TKP kayak gitu. Dia banyak, bahkan ada yang kayaknya berkaitan dengan diri Anda ya sebagai ASN dan lain sebagainya, seru. Normatif gitu ya pilihan jawaban. Kemudian teknik membaca skimming ini perlu ya. Jadi teman-teman yang mungkin masih lambat-lambat ngebacanya, kayak ngebaca soal, kalau teman-teman nggak bisa skimming, teman-teman akan kehabisan waktu di TWK. Jadi TWK itu cukup panjang soalnya. Sebenarnya soalnya nggak panjang, yang panjang bacaannya kayak gitu ya. Dari bacaannya itu biasanya soalnya ya seperti soal-soal biasanya gitu ya. Cuman satu kalimat aja sebenarnya soalnya kayak gitu ya. Cuman untuk menjawab soal tersebut kita harus baca narasi yang cukup panjang, teman-teman. Dan itu butuh waktu ya. Ada yang teman-teman mungkin dengan sekali baca bisa langsung jawab, tapi ada mungkin yang harus 3-4 kali baca baru ngerti apa yang dimaksud dari soalnya. Termasuk aku salah satunya ya. Jadi kalau dari aku ya Kak, untuk mengerjakan soal TWK ini, misalnya dapat paragraf yang panjang, kita bisa lihat atau itu dia potongan artikel berita gitu misalnya. Atau itu benar-benar yang kayak lebih dari 10 kalimat, aku saranin bacanya soalnya yang paling belakang, kalimat terakhirnya, apa yang dia mau ya. Kemudian baca pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya bagus semua, Kak. Oke, kalau ketemu soal yang kayak gitu, baru teman-teman baca narasinya. Tapi kalau teman-teman ketemu nih satu kalimat soalnya di bagian akhir, terus teman-teman baca pilihan jawabannya dan langsung ngerti apa yang dia dimaksud, menurut aku teman-teman nggak perlu buang waktu untuk baca narasi yang di atasnya. Karena teman-teman bisa tahu nih, oh yang dia cari tentang integritas. Berarti langsung cari nilai integritas yang paling menonjol dari artikel itu gitu ya. Itu sih, soalnya aku cukup lama. Dan soal yang pendek pun di TWK itu nggak bisa dengan sekali baca, teman-teman. Kayak, ini soal apa ya gitu ya. Kok dia dibaca berulang-ulang, aku masih nggak ngerti yang dimau soal ini apa gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk menghafal, itu sih menurut aku ya. Gunakan waktu untuk latihan soal aja. Oke.